Shalom, selamat malam kepada umat-umat Tuhan, anggota Jemaat Petra Tunhem Memorial Church Kramat Pulau beserta semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan siaran pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memimpin kita sampai pertengahan minggu ini. Dan kita akan berbakti bersama-sama di kebaktian permintaan doa di pertengahan minggu ini. Sebelum kita melanjutkan perbaktian kita, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Mari kita tinggikan dan muliakan nama Tuhan dengan sama-sama menyanyi dari lagu Sion edisi lama, lagu Sion edisi lama nomor 116, Aku Ada Sahabat. Lagu Sion edisi lama nomor 116, Aku Ada Sahabat. Dan selanjutnya kita akan berdoa dan doa pembukaan akan dilayangkan oleh Ibu Aurora Simarmata. Mari kita sama-sama berdoa dan doa buka akan dilayangkan oleh Ibu Aurora Simarmata. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa oleh sebab satu malam lagi dapat kami nikmati waktu kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, biarlah melalui perbaktian ini kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga firman yang akan kami dengarkan nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Zai boleh berkuasa di dalam hati dan pikiran kami dan mengubahkan kehidupan kami, kerohanian kami lebih teguh lagi seturut dengan kehendak-Mu. Mengampuni kami Bapa dari dosa dan pelanggaran kami juga teringat akan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan perbaktian ini. Kiranya kasih karunia-Mu berlaku atas mereka. Terima kasih ya Bapa untuk mendengar dan menjawab doa kami ini, karena kami berdoa di dalam nama yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pengabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom saudara-saudara, selamat malam buat kita semuanya. Kita puji Tuhan oleh karena pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh kasih Tuhan untuk mengadakan ibadah sekalipun kita dipisah oleh jarak.
Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji nama-Mu atas segala kasih karunia-Mu. Saat ini hati kami terbuka ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan, agar melalui firman ini kami dikuatkan, dihiburkan, dikenyangkan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan ke depan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terpujilah namanya. Oleh karena Tuhan tambahkan lagi kita setengah minggu menjalani hari-hari kita. Saudara-saudara, pada malam ini saya mau mengajak kita melihat kepada satu sosok yang membawa berkat, membawa kebahagiaan, memberikan kehidupan bagi saudara dan saya, bahkan seluruh dunia ini. Bila mana kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Apa disebutkan di dalam firman Tuhan tentang Yohanes pasal 10, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ini adalah anak petani. Dan kami ini dibesarkan di desa. Ada banyak ternak, saya pernah menjadi gembala domba, kambing, ayam, itik. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita memanggil binatang peliharaan ini, mereka tahu, membedakan pada waktu yang lain memanggilnya. Apakah itu seperti binatang peliharaan kita, ayam, kucing, dan lain sebagainya? Pada waktu kita bersuara, mereka mendengar suara kita. Dan walaupun kita dengan tetangga-tetangga lain memiliki juga binatang peliharaan, justru binatang yang datang itu adalah yang kita pelihara. Yang lain tidak. Apa artinya? Ini membuktikan secara insting, naluri, bahwa binatang peliharaan itu mengerti siapa pemilik atau yang merupakan gembalanya. Inilah yang diambil oleh Yesus sebagai perumpamaan, sebagai contoh. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa? Kalau di zaman dulu berbeda dengan sekarang. Kita menggembala tidak banyak musuh. Sudah lebih banyak manusia penduduk dunia sekarang ini. Kalau dulu itu ya begitu luas hutan, padang, di sana bebas berkeliaran binatang-binatang buas. Tentu dengan piaraan yang cukup banyak. Seorang gembala harus bertarung menghadapi pemangsa-pemangsa dari gembalaan mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus menyampaikan perkataan ini, tentu orang-orang yang mendengar pada waktu itu, karena mereka mengalami sendiri pengalaman itu, begitu mudah mereka memahami, dan itu membuat mereka mengerti apa sebenarnya yang disampaikan oleh Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran pada saat ini yang saya sampaikan kepada kita adalah satu perhatian seorang yang bernama, yang bertugas sebagai gembala. Dikatakan di dalam Yehezkiel 34 ayat 23, 16 dan 25,
Firman Tuhan katakan begini, yang hilang akan kucari, yang tersesat kubawa pulang, yang luka kubalut, yang sakit kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar. Sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Luar biasa, saudaraku. Saya waktu membaca ini, ada satu templakan bagi diri saya, karena saya adalah seorang gembala dalam jemaat. Seorang hamba Tuhan yang dipercayakan di dalam pelayanan. Menjadi seorang gembala tidak mudah, saudara. Teorinya mudah, tapi melaksanakannya susah. Kita ini manusia yang penuh keterbatasan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat kubawa pulang. Dan ini tidak mudah. Kalau domba, mudah, saudara. Waktu saya masih remaja, pada waktu di kampung, kalau ada binatang peliharaan kami yang hilang, kita cari. Mungkin dia terjatuh, terperosok ke dalam lubang, atau di semak-semak dia terperangkap, dan lain sebagainya, kita cari. Dan pada waktu kita dapat, mungkin ada dia, kadang karena kita ikat itu kambing, lalu kambing ini tidak pernah tenang, sehingga kadang-kadang kakinya terlilit, dan waktu kita ketemu, kita lepaskan, dan kita bawa pulang. Tapi manusia beda, saudara. Manusia itu mempunyai pemikiran tersendiri, mempunyai pilihan, mempunyai hak untuk menolak. Tidak mudah menggembalakan manusia. Saya senang apa yang disampaikan dalam satu statement dari satu suku. 100 kerbau dapat dijaga, tapi satu manusia belum tentu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia jauh lebih sulit untuk digembalakan. Membutuhkan pemikiran, membutuhkan doa, membutuhkan puasa, kadang-kadang dengan tangisan, saudara-saudara. Tidak mudah saya alami. Yang kita pikirkan sebenarnya bukan hanya diri kita. Kita pikirkan dirinya, keselamatannya, tapi betapa banyak orang yang sulit untuk dibawa ke dalam kebenaran ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sedang menceritakan, menyatakan, mengajarkan bagaimana sesungguhnya seorang gembala yang sejati. Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Yesus mengatakan dengan terus terang kepada mereka, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada gembala yang sesungguhnya. Gembala yang sejati. Kadang-kadang menjadi pertanyaan besar dalam diri saya, saudara. Dalam berbagai pengalaman selama pelayanan ini. Semua orang tahu dan percaya bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar dirinya. Apakah itu yang percaya kepada Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, atau juga percaya kepada kuasa-kuasa yang lain? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita perlu
menyadari betapa banyak orang justru pada saat dalam kesulitan, dalam kesusahan, gantinya datang kepada gembala yang baik itu, malah ditinggalkan gembala itu. Ini kenyataan, saudara. Harusnya datang kepada sumber kekuatan, sumber kuasa, sumber pengharapan, tetapi justru mereka pergi ke tempat yang lain. Ini adalah keanehan yang nyata di atas dunia ini. Contoh, ada orang sakit. Saudaraku yang kasih, tidak ada dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, sumber kesembuhan selain dari Tuhan. Walaupun kita secara alami, karena Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi, pengetahuan kepada sebagian orang bisa menyembuhkan. Apakah itu melalui dokter? Apakah itu melalui pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan, nabati? Namun saudara-saudara, ada berapa banyak manusia di dunia ini gantinya datang kepada dokter yang ajaib itu, yang memberikan nyawa, yang memberikan kesembuhan, justru pergi kepada ahli-ahli nujum, pergi kepada orang-orang yang berilmu di atas dunia ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Bukankah ini kenyataan dalam hidup kita? Bahkan di dalam gereja sekalipun, ada orang mungkin karena sudah berobat ke dokter, sudah pergi ke rumah sakit, ke klinik, lalu tidak berhasil. Yang lalu ada dalam pengalaman saya, Pak Pendeta, sepertinya sudah tidak didengar doa. Dia pergi cari yang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah ujian bagi kita. Kita sedang diuji apakah kita percaya sungguh-sungguh kepada iman yang kita miliki, kepada Allah yang kita miliki, atau ada kuasa yang lain. Jangan lupa, ada kuasa yang lain di dunia ini. Itu tergantung kepada pilihan kita, saudara. Mau ikut di mana? Ingat Yesus sendiri berfirman, bahwa sesungguhnya kuasa kegelapan itu bisa mengadakan mujizat-mujizat, membuat bahkan hal-hal yang dahsyat. Karena kalau tidak dipersingkat waktu akan banyak orang yang tertipu olehnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan berarti bahwa tidak ada kuasa lain di atas dunia ini yang bisa melakukan penyembuhan. Ada. Tetapi kita mau datang kepada kesembuhan yang sejati. Kesembuhan yang sejati, kesembuhan yang betul-betul datang dari Tuhan, bukan dari kuasa-kuasa lain, saudaraku. Saudara-saudara, di sini Yesus sedang menemplak orang-orang Farisi. Mereka tidak memenuhi pekerjaan gembala yang benar. Imam-imam dan penghulu-penghulu ini merusak padang rumput yang hidup dan menajiskan sumber air kehidupan. Tepatlah apa yang dikatakan dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 4, bahwa mereka ini dilukiskan sebagai gembala-gembala palsu. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beban bagi saya secara pribadi sebagai gembala. Di dalam keterbatasan saya sebagai manusia, saya terbatas, saudara. Saya manusia yang berdosa. Memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengetahui keadaan semua manusia ini. Tentu kalau tidak dikomunikasikan, kalau tidak diberitahu,
Kalau tidak disampaikan, saudara, jangan sampai kita saling mempersalahkan. Itulah sebabnya jadikanlah gembala di dalam gereja, pendeta dalam gereja, menjadi pusat informasi yang pertama. Supaya penggembalaan itu dapat berjalan dengan baik. Komunikasikan apakah situasi yang kita hadapi, baik itu secara rohani, mungkin itu secara mental, mungkin itu secara jasmani, apakah itu penyakit, apakah itu kesusahan dan persoalan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari. Dan saudara bisa melihat, membandingkan. Kalau itu sudah dikomunikasikan, apakah memang dia adalah seorang gembala yang punya kepedulian atau bukan, kita bisa lihat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya rindukan di dalam pekerjaan ini. Komunikasi yang terbuka di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam masalah yang kita hadapi, ya, sejauh dalam ranah penggembalaan. Karena ada juga hal-hal yang tidak boleh saya sentuh secara pribadi, masalah-masalah yang pribadi, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua bertanggung jawab. Ingat, dari zaman ke zaman, ahli-ahli filsafat, guru-guru palsu telah merampas berjuta-juta umat manusia, terikat dengan agama-agama palsu, diperhamba oleh ketakutan, sikap yang acuh tak acuh, membanting tulang seperti binatang penanggung beban, kehilangan harapan dan kegembiraan atau cita-cita di dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus datang untuk menciptakan kembali suasana di mana peta Allah yang pernah diberikan di Taman Eden itu dikembalikan kepada manusia. Saudaraku yang kasih, dengarkan kalimat ini. Siapa saja yang memalingkan manusia dari Kristus, sedang memalingkan mereka dari sumber perkembangan yang benar, dan ia sedang merampas harapan dan maksud dan kemuliaan kehidupan dari mereka. Mereka itu adalah pencuri dan penyamun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada orang yang mengalihkan manusia dari Tuhan dengan bahkan menggunakan Alkitab sekalipun, tolong kita dengarkan saudara. Ada banyak orang dengan menggunakan Alkitab ini, firman Tuhan ini, untuk mengalihkan kita, memalingkan kita dari Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia, pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Kalau ada yang menyampaikan Injil lain selain apa yang tertulis, saudara-saudaraku, sekalipun itu dari malaikat, terkutuklah ia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini tidak mudah. Tidak mudah, saudaraku. Yesus sebagai gembala, dia mengenal kita secara pribadi. Dia terharu dengan kelemahan kita. Ia mengenal dengan nama kita. Ia mengetahui rumah yang kita huni, serta nama setiap penghuni. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita membutuhkan komunikasi yang baik. Kecuali saudara yang tidak mau didatangi di rumah, ya mohon maaf. Dalam pengalaman penggembalaan 30 tahun lebih ini, ada juga orang yang tidak mau dilawat. Dengan berbagai alasan, itu urusannya saudara. Tetapi kita tetap mengadakan doa khusus, komunikasi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman-Nya, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan. Dan aku telah memanggil engkau dengan namamu,
dan engkau ini adalah kepunyaanku. Lihat, aku melukiskan namamu, melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara yang kasih, satu-satunya yang abadi sejak Yesus mati di kayu salib sampai selama-lamanya, yang tidak hilang, menjadi catatan sebagai tanda melukis nama saudara dan saya, adalah bekas luka paku di atas kayu salib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tidak dihapus. Itu akan terlihat. Itu sebabnya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, pada saat suara Raja kemuliaan itu berbicara, suara itu waktu didengar oleh orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang menghujam dia, orang-orang yang mengadili dia dengan palsu. Saudaraku yang kasih, dengan sekaligus memperlihatkan wajahnya dan luka yang ada bekas di tangan itu. Saudara-saudaraku, semua memori yang 2000 tahun lalu itu akan dikembalikan di pikiran mereka. Dan pada saat itu, orang-orang jahat ini yang menyakiti anak Allah ini, yang harusnya mereka sembah, yang harusnya mereka puja, hari itu mereka mengakui bahwa Yesus adalah Allah dan Raja. Dan mereka berdoa pada waktu itu supaya mereka dijauhkan dari cahaya kemuliaan, karena mereka tidak dapat melihat. Mereka berdoa untuk kematian, bukan lagi untuk pertobatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran penting pada malam hari ini buat kita. Gembala harus membawa domba-domba kepada ketaatan. Saudaraku, ini pelajaran buat kita. Biarlah kita memiliki kasih yang timbul dalam hati, yang memandang terus kepada Yesus dengan mendengarkan suaranya dan mengikut dia. Karena dia adalah gembala yang sejati. Meskipun Yesus sekarang sudah naik ke surga, ke hadirat Allah, saudaraku, ia tidak pernah meninggalkan seseorang di mana dia telah mati. Saudaraku yang kasih, jangan pernah ada statement dalam diri kita bahwa Allah meninggalkan kita. Sesungguhnya Allah selalu menjaga saudara dan saya. Justru kita yang tanpa sadar meninggalkan dia. Oleh karena kita menuruti selera kita dan kehendak hati kita. Malam hari ini saya rindu, biarlah kita datang kepada Yesus. Ingat ini saudara, Wahyu 1 ayat 17-18. Meskipun sekarang ia tersembunyi dari pandangan manusia yang fana, namun telinga iman dapat mendengarkan suaranya yang mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Aku adalah yang hidup, yang telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Inilah sebenarnya menjadi pengharapan kepada kita, menjadi kekuatan kepada kita. Gembala agung itu tidak pernah meninggalkan saudara. Dan apa permintaannya kepada kita pada malam hari ini? Panggilannya, jangan takut, karena aku menyertai engkau. Aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Biarlah kita boleh mengimani ini sampai Yesus datang, karena dia adalah gembala yang benar, sejati, baik, menyerahkan hidupnya, tidak mencari untuk keuntungan diri, tetapi justru demi kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena malam hari ini adalah malam permintaan doa, bila mana ada nanti permohonan kita khusus,
boleh kita sampaikan pada waktu kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, dan bagi yang bisa bertelut, kita bertelut dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menyampaikan puji-pujian kami, karena kami menyadari Engkaulah Allah pencipta kami, Allah pemelihara, Allah yang mengampuni, dan Allah yang menyelamatkan. Dengarkanlah pujian-pujian dari anak-Mu. Bapa, Engkau sungguh Allah yang Maha Pengampun. Kami ini adalah manusia yang berdosa, banyak kekurangan. Sering kami khilaf ya Tuhan, dalam perkataan, dalam pemikiran, bahkan dalam tindakan kami. Biarlah kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu pada saat anak-anak meminta pengampunan kepada-Mu. Bapa, sebagaimana firman pada malam hari ini, bahwa Engkau adalah gembala yang baik, bahkan memberikan nyawa mati bagi kami sebagai domba-domba, agar kami memperoleh kehidupan dan keselamatan. Itu sebabnya kami datang saat ini kepadamu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Suami, istri, anak-anak, bahkan mantu cucu. Biarlah mereka memperoleh kebahagiaan yang sejati datang dari Tuhan. Kami berdoa untuk mata pencaharian anak-anak Tuhan, usaha mereka, terlebih di masa pandemi ini. Sesungguhnya kami percaya janji-Mu, firman-Mu yang berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang setia dan yang berharap kepadanya, yang melepaskan mereka dari kebinasaan dan memelihara pada masa kelaparan. Biarlah Engkau pelihara anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Memberkati yang masih dalam pertumbuhan, orang-orang muda yang dalam pendidikan, demikian yang sudah bekerja, bahkan yang mau mencari teman hidup. Berkati mereka yang sudah berkeluarga, bagi yang membutuhkan, yang merindukan buah hati di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa untuk negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami. Demikian juga kami masyarakat ya Tuhan, boleh memberikan dukungan kepada pemerintah agar tercipta rasa damai aman di dalam negara kami. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami di organisasi. Berkati mereka, urapi mereka, agar dapat menuntun kami bekerja sama mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memberkati pelayanan dalam gereja ini Tuhan. Berikan kami kerjasama yang baik, terlebih di dalam membawa pekabaran ini kepada dunia, dan juga untuk memberikan dukungan di dalam segala pekerjaan pelayanan dan program gereja. Kami tidak lupa berdoa bagi anak Tuhan yang sedang sakit saat ini, terlebih yang terkena dengan wabah COVID. Bapa, ulurkan tangan-Mu, angkat penyakit mereka. Sembuhkan anak-anak Tuhan ini sebagaimana janji-Mu, agar mereka boleh bersuka cita memuji muliakan nama-Mu. Mungkin masih ada yang mereka mau sampaikan saat ini. Kiranya Tuhan sendengkan telinga-Mu. Bapa, pada saat ini kami menyadari bahwa semua adalah anugerah. Itu sebabnya kami datang kepadamu. Dimanapun kami berada saat ini anak-anak-Mu, mari kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Bapa atas semua doa-doa kami. Sempurnakanlah ini di dalam kasih-Mu. Dan bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Karena kami persembahkan doa ini dan sekaligus menyambut berkat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut pekabaran yang telah kita dengar, yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Zai, dengan sama-sama menyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 130. Lagu Sion edisi lama nomor 130, Aku Jadi Milik-Mu. Untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pekabaran yang telah kami dengar. Biarlah Engkau menganugerahkan Roh Kudus ke hati kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku firman. Lindungi kami sepanjang hari-hari di depan kami, sampai kami bertemu kembali pada kebaktian Sabat yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan kepada kami. Karena doa ini kami alaskan dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini kebaktian permintaan doa kita pada malam hari ini, dan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dipersilahkan untuk menyampaikan perpuluhan atau menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan berupa persembahan melalui nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Demikianlah kebaktian kita pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.